Assalamualaikum ibu-ibu. Bertemu lagi dengan saya Dr. Susi. Gimana kabarnya ibu-ibu semua? Semoga selalu sehat ya. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah nyata. Kisah ini beneran nyata ya ibu-ibu ya. Jadi sering terjadi, sering dihadapi oleh dokter-dokter obgyn yang berpraktek di rumah sakit. Simak ceritanya baik-baik ya ibu-ibu. Perlu dicatat, nama-nama yang saya sebutkan di sini adalah nama samaran, jadi bukan nama asli ya. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, om-om, dan tante-tante sebaiknya menyimak dengan tekun, khususnya ibu-ibu yang akan hamil atau sedang hamil dan akan melahirkan. Kenapa? Supaya kita bisa belajar dari kasus ini dan mengambil hikmahnya, agar kejadian seperti ini tidak terjadi pada diri kita, keluarga kita, atau saudara yang kita cintai. Kenapa sih begitu? Karena kata orang, pengalaman adalah guru yang terbaik. Kita mulai saja ya ceritanya. Bu Sari, nama samaran ya, sedang hamil anak yang kedua. Usia kehamilannya sudah menginjak 9 bulan, jadi sudah cukup bulan. Suatu hari ia merasakan perutnya mulas dan kencang. Dari jalan lahirnya keluar darah lendir. Bu Sari sadar ini adalah tanda-tanda bersalin, tanda-tanda mau melahirkan. Bu Sari diantar oleh suaminya pergi ke bidan. Bu bidan melakukan pemeriksaan, pembukaan 1 cm, denyut jantung janin bagus. Bu Sari dianjurkan bidan untuk ke rumah sakit saja karena kehamilannya berisiko tinggi. Kenapa berisiko tinggi? Karena Bu Sari pernah menjalani operasi sesar. Tapi Bu Sari menolak. Ia ingin pulang saja karena pembukaan masih 1 cm. Beberapa jam kemudian, di rumah, mulas yang dirasakan Bu Sari semakin sering dan semakin kuat. Ia pun kembali ke bidan dengan ditemani oleh suami tercinta yang bernama samaran Pak Budi. Bukan nama sebenarnya ya. Bu bidan kembali melakukan pemeriksaan. Saat itu pembukaan 2 cm. Denyut jantung janin baik. Bu bidan kembali menyuruh Bu Dewi untuk pergi ke rumah sakit saja. Karena khawatir jika ada komplikasi, nanti Bu bidan tidak bisa menangani. Akan tetapi Bu Sari kembali menolak. Bu bidan tidak bisa berbuat apa-apa. Beberapa saat kemudian, Bu Sari merasakan mulas semakin bertambah dan semakin sering. Ia pun merasakan sakit yang luar biasa di bagian bawah perutnya, di bagian bekas operasi sesar. Ia mengejar-ngejar tanpa disuruh, karena berharap janin yang dikandungnya lekas lahir. Akan tetapi, alih-alih lahir, Bu Sari malah semakin lemas. Sementara darah yang keluar dari jalan lahirnya pun semakin banyak. Bu Sari mengantuk dan mulai tak sadarkan diri. Bu bidan dan Pak Budi pun panik, sehingga segera melarikan Bu Sari ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit, Bu Sari langsung ditangani oleh perawat dan dokter. Ia segera dipasang infus, kateter, dan dokter kebidanan segera dipanggil. Tak lama dokter kebidanan pun datang. Namun sayang, janin Bu Sari tidak bisa diselamatkan. Janinnya sudah meninggal. Bu Sari tidak bisa berkata apa-apa karena ia pun sudah mengalami penurunan kesadaran. Hanya Pak Budi yang tercenung dalam, menyesali keadaan. Dokter segera melakukan operasi sesar. Bu Sari juga ditransfusi karena ia telah kehilangan banyak darah. Setelah dinding perut dibuka, tampaklah darah menggenang di rongga perut. Rahim Bu Sari telah robek. Janin telah meninggal. Dokter melakukan pengangkatan rahim karena rahim Bu Sari
sudah tidak bisa dijahit dan tidak bisa diselamatkan. Selesai operasi, Bu Sari dimasukkan ke ruang ICU. Masih untung nyawa Bu Sari masih bisa diselamatkan. Alhamdulillah ya. Jika sampai di rumah sakitnya lebih lambat, bukan tidak mungkin nyawa Bu Sari juga ikut melayang. Serem ya. Semoga kita semua terhindar ya dari kejadian seperti ini. Nah, ibu-ibu dan semuanya, hikmah yang bisa kita ambil dari peristiwa ini adalah ikutilah perintah atau instruksi dari petugas kesehatan. Kalau sudah pernah melahirkan secara sesar, maka persalinan berikutnya harus dilakukan di rumah sakit. Kenapa? Karena kehamilannya berisiko tinggi. Berisiko rahim robek pada saat akan melahirkan. Apakah semua yang pernah operasi sesar pasti dioperasi lagi? Tentu saja tidak. Tetapi harus diingat bahwa ada syarat yang harus dipenuhi untuk bisa lahir normal. Syaratnya apa saja? Banyak, antara lain ibu dan janin sehat, tidak ada kelainan letak janin, tidak ada kelainan letak plasenta, janin tidak besar, kurang dari 3.500 gram, panggul tidak sempit, persalinan timbul spontan dan tidak macet, ada dokter obgyn dan dokter anestesi. Nah, itu beberapa syaratnya ya. Jadi, apakah ibu setelah melahirkan sesar, apakah bisa melahirkan secara normal? Nah, diskusikan dengan dokter kebidanan ibu ya. Sampai jumpa lagi. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe. Supaya saya semangat ya ibu-ibu membuat videonya. Terima kasih. Assalamualaikum.